Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Ia memilih 12 murid yang selalu bersama-sama dengan Dia. Ia mengajar mereka tentang kerajaan sorga dan melibatkan mereka dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia ini. Ia mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja di kemudian hari, ketika kelak Ia telah naik ke sorga. Karena itu, mempelajari kehidupan 12 murid Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat menarik. 1. Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab, dan menjadi pemimpin dan juru bicara tidak resmi dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus adalah Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Simon, yang artinya mendengar. Bentuk Yunani Simeon adalah Simon. Ia pertama kali diperkenalkan oleh Andreas, saudaranya, kepada Tuhan Yesus. Kemudian, ia dipanggil menjadi murid ketika ia sedang menjala ikan. Baca dalam Matius 4 ayat 18 hingga 19. Tuhan Yesus memberi Petrus nama baru, Kefa atau Kefas, dari bahasa Aram, yang dalam bahasa Yunani disebut Petros atau Petrus. Baca dalam Yohanes 1 ayat 41 hingga 42. Kefas dan Petrus mempunyai arti yang sama, yakni batu karang. Pemberian nama baru ini menyiratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan atas gerejanya kelak, yang diteguhkannya kembali di Kaisarea Filipi. Baca dalam Matius 16 ayat 15 hingga 19. Petrus adalah salah satu murid terdekat Tuhan Yesus, bersama Yakobus dan Yohanes. Mereka bertiga sering ia libatkan dalam peristiwa-peristiwa penting, tanpa kehadiran 9 murid lainnya. Misalnya, ketika ia dimuliakan di atas gunung dan ketika ia berdoa di Getsemani. Sebenarnya Petrus adalah seorang yang latah, cepat bertindak, tanpa berpikir terlebih dahulu. Puncak kelatahan Petrus adalah ketika ia bersumpah dengan tegas di hadapan Tuhan Yesus bahwa ia bersedia mati bersamanya, tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, ia menyangkalnya sebanyak 3 kali. Namun, setelah kebangkitannya, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus. Baca dalam Lukas 24 ayat 34. Kemudian ia memulihkan kembali panggilan Petrus dan memberinya tugas untuk menggembalakan domba-dombanya. Baca dalam Yohanes 21 ayat 15 hingga 19. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus, dan yang berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga 22. Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga 40. Dialah juga yang memegang otoritas untuk mendisiplin jemaat. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11. Petrus juga yang memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Baca Kisah Para Rasul 3 ayat 11 hingga 26. Dan ketika Samaria menerima Injil, maka Petruslah bersama Yohanes yang pergi ke sana. Walaupun Petrus lebih dikenal sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi, Galatia 2 ayat 7 hingga 9, namun dialah yang pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Baca Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga 48. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, Petruslah yang pertama mendesak agar gereja menerima orang-orang non-Yahudi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, tanpa perlu disunat terlebih dahulu.
Baca Kisah Para Rasul 15 ayat 6 hingga 11. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Kisah Para Rasul 9 ayat 32 hingga 43, Antiokhia, Galatia 2 ayat 11, dan mungkin ke Korintus, 1 Korintus 1 ayat 12. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi. Dan tradisi mengatakan bahwa di kota Roma lah ia meninggal bersama Paulus, pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Dikatakan bahwa ia disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah, atas permintaannya sendiri. Sebab ia merasa tidak layak disalibkan dengan kepala di atas, seperti gurunya, Tuhan Yesus. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma, Vatikan, gereja terbesar di dunia dan pusat gereja Katolik. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus, yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.